Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di YouTube channel aku. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat, yang baik-baik, dipermudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja mau nge-share kegiatan hari ini. Diawali dengan masak ya teman-teman. Yang biasanya aku itu kegiatannya itu nyapu dulu atau beberes dulu yang lain, dan kali ini aku itu masak dulu. Dikarenakan udah siang gitu teman-teman, udah jam 11-an gitu, dan ini harus masak dulu aja soalnya nanti aku juga terus pak suami gitu ya, anak-anak itu pada makan karena nggak ada lauk ya, jadi harus cepet-cepet masak. Dan masak kali ini juga masak yang gampang aja teman-teman. Aku mau masak tempe. Terus ini kok tempe sih teman-teman, kacang panjang. Terus nanti aku kasih tempe. Aku tuh punya tempe semangit gitu sedikit, sisa kemarin gitu. Terus agak semangit gitu teman-teman. Nanti dicampur sama tempe ini pasti enak, dioseng-oseng gitu ya. Oke, sebelum lanjut motongin tempe, aku mau ini apa namanya nge-review sih, apa sih namanya, ya Allah susah banget kalau mau ngomong. Kaldu bubuk teman-teman. Ini kaldu bubuknya aku pakai Masako ya, yang rasa sapi. Oke, udah cukup segini aja ya, nggak usah kepenuhan. Soalnya aku juga belinya yang eceran gitu teman-teman, yang sedikit, nggak yang gede ya. Soalnya di sini tuh nggak tahu ada atau enggak. Aku juga nggak nanya sih sebenarnya. Lain kali nanti coba, siapa tuh ada yang agak besaran gitu, yang harganya itu kalau nggak salah 5.000 atau berapa gitu ya. Oke, lanjut, ini aku mau potongin tempe. Nah sebelumnya nih pinggir-pinggirannya tadi aku potongin dulu ya teman-teman, soalnya pinggirannya itu agak keras. Dan ini mau aku potong-potong dulu. Nah ini tuh agak semangit gitu teman-teman. Tapi kalau aku itu lebih suka sih tempe semangit-semangit gini. Enak kalau menurut aku. Ya nggak tahu ya, suka aja gitu teman-teman. Kalau kalian gimana, ada yang suka atau enggak? Dan lanjut juga untuk perbumbuannya, cuman pakai bumbu biasa aja teman-teman, bumbu seperti umumnya. Ada bawang merah, bawang putih, terus juga cabai sama tomat ya. Paling kayak gitu aja deh udah. Kalau bumbu mah kebanyakan juga sama ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, cabai gitu kan. Bumbu utama. Untuk harga kacang panjang di sini tadi pagi aku beli itu 5.000 teman-teman. Tapi yang tadi aku masak, yang aku potong-potongin itu setengahnya aja. Yang setengahnya itu aku taruh di kulkas. Jadi itu banyak ya. Dan aku juga beli lele itu setengah kilo itu sekitaran 11.000 gitu teman-teman. Gimana menurut kalian, murah atau enggak? Jadi untuk belanjaan aku sehari ini gitu ya, kalau dihitung-hitung ya 16.000 ya teman-teman. Tapi untuk kacang panjangnya itu masih setengah gitu ya. Ya kalau mau dihitung-hitung lagi itu sekitaran 13 ribuan aja teman-teman. Jadi murah ya, udah dapat ikan gitu ya. Terus ada kacang panjang sayur gitu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah lah. Menurut aku sendiri juga murah lah ya teman-teman, dapat segitu terus bisa buat seharian makan. Oke, lanjut, ini aku mau beres-beres dulu di wastafel. Soalnya tuh kotor banget, bisa dilihat ya. Soalnya tadi aku waktu motongin si kacang panjangnya aku masukin aja di sini gitu. Soalnya emang udah kotor gitu teman-teman. Jadi ya udah biarin aja sekalian kotor gitu kan. Dan itu ada kuning-kuning gitu ya teman-teman. Nah itu tuh tetesan air, nggak tahu sih kenapa airnya ya, jadi itu kayak airnya tuh kotor gitu, jadi ngebekas gitu, jadi kayak berkarat gitu teman-teman. Kalau nggak dikosrek-kosrek terus dikasih apa namanya pembersih gitu ya, kayak Baiklin juga bisa sih, pakai Baiklin teman-teman.
itu bisa hilang. Terus ya sambil kita gosok-gosok gitu. Nggak tahu sih kenapa airnya kadang-kadang kayak gitu. Di kamar mandi juga iya, ada kayak gitu teman-teman. Untuk apa namanya, lantainya itu jadi agak kuning-kuning gitu yang kena tetesan air itu. Oke, lanjut masak. Udah siap semuanya, bumbunya udah, terus sayurannya juga udah. Tadi si kacang panjangnya juga udah aku cuci. Dan sekarang lanjut oseng-oseng ya teman-teman. Nah, ini aku tadi apa namanya, ngasih minyak ya, sedikit aja, secukupnya aja. Terus langsung seperti biasa ya teman-teman, bawang merah sama bawang putih dulu kalau aku. Biasanya juga kalau lagi pengen cepet-cepet sih, si tomat sama si apa namanya, cabai juga kadang masuk teman-teman. Nah, ini dioseng-oseng sampai layu, sampai wangi gitu ya teman-teman. Terus lanjut masukin si cabenya sama tomat. Dan ini juga aku masukin si tempe ya teman-teman. Oke, oseng-oseng lagi biar tempenya itu agak matengan. Baru deh nanti kita kasih si kacang panjang ya. Nungguin si tempenya ini matang dulu. Oke, untuk tempenya udah matengan gitu ya, udah layu gitu ya teman-teman. Terus lanjut masukin si kacang panjangnya. Sebenarnya untuk kacang panjang itu enakan yang masih muda gitu ya teman-teman. Ini udah terlalu, menurut aku ini udah agak tuaan gitu teman-teman. Jadi agak alot gitu. Dan mohon maaf kalau ada suara anak aku nangis ya teman-teman. Soalnya waktu aku masak ini itu si adik itu nangis rewel gitu, minta jajan, minta ini, minta itu. Biasalah kalau ibunya lagi masak itu kadang-kadang ya begitu, ada aja yang diminta. Ya namanya bocah ya, gimana lagi ya teman-teman, biasanya emang kayak gitu, ada masanya gitu. Kadang-kadang ya anaknya anteng, kadang-kadang anaknya ya begitu gitu ya, namanya juga masih anak kecil. Oke, tadi udah aku kasih garam, terus juga kaldu bubuk sama gula ya teman-teman. Oke, tadi aku tutup biar cepet matang ya teman-teman. Dan ini itu udah matang ya, alhamdulillah masakannya udah selesai. Dan ini mau aku taruh di mangkok aja langsung. Nah, sebenarnya di sini juga si adek itu tuh kan, itu adek tuh di bawah, so ngeri banget sebenarnya. Cuman ya gimana ya, anaknya itu lagi emang lagi agak rewel gitu teman-teman, jadi pingin ngeliatin aja gitu ya. Tuh aku sambil hati-hati ini sebenarnya, cuman di video aku cepetin aja. Nah, ini untuk lelenya tadi aku beli setengah kiloan, dapat 5 ya teman-teman. Ini tadi sebenarnya warnanya kuning, cuman tadi aku cuci gitu biar enggak, soalnya kebanyakan bumbu gitu loh teman-teman, jadi aku cuci. Nah, ini sebelum ngegoreng aku kasih apa namanya, tepung terigu dulu ya, biar enggak meletak-meletak gitu. Biar enggak muncrat-muncrat gitu loh teman-teman minyaknya. Oke, ini udah matang ya teman-teman. Oke, lanjut, ini aku lanjut ngegoreng lagi ya teman-teman. Ini goreng sekalian aja, soalnya cuma tinggal satu aja. Nah, ini yang tadi aku tirisin, mau aku taruh di piring juga ya teman-teman. Nunggu si lelenya mateng, ini aku sambil nyuci-nyuci ya teman-teman. Untuk nyucinya aku pakai sabun colek aja. Aku nggak beli sabun cair teman-teman, pakainya sabun colek karena habis ya teman-teman. Jadi ya udah pakai yang ada aja.
ngomong suka gini teman-teman, udah lama nggak dubbing, kadang kalau ngomong itu susah gitu ya, bingung mau ngomong apa gitu. Dan ini aku sekalian apa ya, nyuci gitu biar cepet selesai ya teman-teman. Nanti masak selesai, nyuci piringnya juga selesai, jadi kita tinggal ngelap-ngelapin aja kompor kayak gitu ya. Kalau cuciannya ini udah kelar kan enak gitu ya teman-teman. Sebenarnya udah lama nih teman-teman nggak ngosek-ngosek si zinc ini, itu juga udah pada kuning ya, tapi nanti aja dulu lah kalau udah ada moodnya gitu. Masih males teman-teman, tuh kan udah kuning gitu, itu tuh tetesan air yang ngalir gitu teman-teman, yang kalau malam gitu kan airnya gede gitu ya, itu tuh netes gitu tuh jadi kuning kayak gitu, nggak tahu ya kenapa. Jadinya ya kayak berkarat gitu teman-teman, jadi harus kudu disikat terus dikasih apa tuh namanya pembersih gitu ya, biar itu tuh gampang gitu nyikatnya. Oke, alhamdulillah ini aku udah mateng, udah selesai untuk masaknya ya teman-teman, udah cukup kayak gini. Ini untuk menu seperti ini itu sekitar 14 ribuan 15 ribuan lah ya teman-teman, alhamdulillah. Termasuk menu gimana nih? Murah lah ya teman-teman, termasuknya buat seharian. Dan lanjut, ini tuh sore harinya tadi aku udah sempet istirahat, terus ngelonin si Ade ya teman-teman. Terus ini si Ade juga udah tidur, dan saatnya kalau si adik tidur, anak-anak tidur, aku saatnya ini nih beberes teman-teman. Lihat ya, bisa dilihat ya Allah berantakan, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nikmatin aja, ya ampun. Tapi ini benar-benar berantakan banget. Emang baru aku beresin, niat biarin nanti aja gitu teman-teman. Soalnya kalau udah diberesin juga nanti bakalan seperti ini gitu kan. Terus mumpung si anak-anak lagi pada tidur siang, ya udah gitu aku langsung gercep gitu ya beresinnya, biar nanti anak-anak udah bangun udah rapi lagi gitu. Tapi ada aja ya teman-teman, aku tuh lagi baru mulai bikin video, tripod aku rusak. Jadinya ini aku senderin di meja gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Aku tuh udah sering gonta-ganti tripod berapa kali gitu. Kadang-kadang masih aku benerin sih, nggak berapa kali, 2 kali sih teman-teman. Cuman masih diperbaiki gitu, masih bisa ya dipakai lagi aja gitu. Nggak yang langsung beli gitu ya, harus pokoknya kalau masih bisa dibenerin ya dipakai lagi aja gitu. Sayang teman-teman. Oke, untuk lantai udah aku gibas-gibasin untuk kotorannya. Nanti tinggal nyapu ya teman-teman maksudnya. Soalnya lantainya belum aku sapu. Dan ini nih tripod aku yang rusak ya teman-teman. Jadi ini aku senderin di apa ya, aku lupa lah teman-teman. Dan ini tuh ada yang sering banget mainan krayon teman-teman, masih suka penasaran gitu ya, tapi ya itu kadang dicoret-coret di tembok gitu loh teman-teman. Jadi tuh banyak banget coretan di tembok sekarang ya, karena si adek gitu kan lagi suka itulah nulis-nulis gitu, nulis ya belum jelas nulisnya, benang-benang kusut. Oke lanjut, sapu-sapu ya teman-teman. Untuk kamar kakak nggak aku sapu, soalnya udah aku sapu ya teman-teman. Untuk kamar aku juga nggak aku sapu, soalnya ada adik sama kakak lagi tidur ya, takut ngeganggu. Jadi biarin dulu aja, biar aku selesaiin pekerjaan rumah dulu aja.
Nanti ngebanguninnya sekitaran habis asar gitu ya teman-teman, biar langsung mandi si adik sama kakak. Oke, ini udah hampir selesai buat persapuannya, dan kayaknya aku mau ngepel deh teman-teman. Sebenarnya nggak mau ngepel ya, cuman tuh kayaknya tuh lengket aja, terus aku pel aja bagian depan sini sama dapur ya teman-teman. Oh iya, aku bukan orang yang sering ngepel setiap hari ya teman-teman. Aku tuh ngepelnya cuman 2 hari sekali aja. Nggak yang setiap hari aku pel gitu ya teman-teman. Soalnya kalau setiap hari ngepel itu kayaknya tuh gimana ya, capek gitu. Kalau misalkan si adik si kakak mau bantuin sih, kadang aku setiap hari aku pel teman-teman. Jadi nanti misalkan aku yang nyapu atau kakak yang ngepel kayak gitu, kita bareng gitu. Cuman kalau kakak nggak lagi bantuin ya aku 2 hari sekali aja gitu ngepelnya. Kalau teman-teman sendiri gimana nih, ngepel setiap hari atau enggak gitu? Aku salut sih kalau yang ngepel setiap hari tuh apa ya, nggak capek gitu kadang ya pinggang. Kadang kalau aku tuh kalau habis nyapu itu kan bungkuk gitu ya teman-teman, habis bungkuk terus ngepel juga kan bungkuk gitu ya, itu punggung tuh sakit. Jadinya kadang-kadang ya lah ya 2 hari sekali aja gitulah, senyamannya aku aja gitu teman-teman. Kalau ngerasain sakit kan kayaknya pinggang lagi yang dieluh, kadang-kadang ya udah deh, nyari aman aja gitu ya teman-teman, daripada harus ngerasain pegel yang kadang tuh bener-bener pegel gitu loh teman-teman. Ya ya pokoknya gimana ya, bersih sih nyaman ya teman-teman, tapi kadang juga ada kalanya kalau kita itu mager gitu ya teman-teman. Jadi ya pokoknya senyamannya aja deh untuk ngelakuin pekerjaan rumah gitu kan. Soalnya juga rumah kita sendiri ini aja kok, jadi ya santai gitu ya teman-teman. Oke, udah dulu videonya sampai sini ya teman-teman. Ini aku mau mandi dulu. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.